Assalamualaikum. Halo teman-teman, mari kita belajar Kurdis. Bab 1, Hakikat Penciptaan Manusia. Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna, baik dari bentuk fisiknya, maupun potensinya. Tidak ada yang bisa memandingi manusia. Oleh karenanya, manusia berpotensi menjadi makhluk Allah SWT yang paling mulia di alam semesta ini. Surat Al-Mu'minun. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Terjemahan. Perlu teman-teman ketahui di dalam Quran Surat Al-Mu'minun menerangkan proses penciptaan makhluk hidup yang sangat unik. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya pada ayat 13, saripati tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah atau air mani. Air mani laki-laki disebut sperma jika perempuan sel telur. Dan kemudian dalam proses pembuahan tersimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim perempuan. Selanjutnya pada ayat 14. Ketika dalam rahim nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging. Dan berkembang menjadi anak manusia. An-Nahl. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Terjemahannya. Di dalam surat ini, Allah SWT menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan, dia tidak tahu apa-apa maka dari itu dibekali dengan atribut perlengkapan. 3. Unsur penting dalam proses pembelajaran manusia yakni pendengaran, 2 penglihatan, dan 3 hati atau akal pikiran. Atas kemurahan Allah SWT yang telah memberikan 3 unsur penting tersebut menegaskan bahwa kita harus mau bersyukur kepada Allah dengan beriman dan beribadah hanya kepadanya. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 30-32. Terjemahannya. Di dalam ayat tersebut terjadi dialog antara Allah SWT dengan malaikat yang menyampaikan bahwa Allah SWT hendak menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia ditugaskan sebagai khalifah karena memiliki kelebihan berupa jasad fisik ruh termasuk di dalamnya nafsu dan yang terpenting kelebihan akal pikiran. Surat Az-Zariyat. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Terjemahannya. Allah menegaskan bahwa tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan untuk mencari ridho Allah. 2 macam ibadah. 1 ibadah mahdah yaitu ibadah yang ditetapkan ketentuannya seperti salat, puasa, zakat, dan haji. 2 ibadah gairi mahdah, yaitu belum ditentukan ketetapannya, seperti santunan fakir miskin, berbuat baik, dan lain dalam bentuk muamalah. Implementasi. Implementasi dari hakikat penciptaan manusia, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, kita harus sadar bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina, mengakui kekuasaan Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 78, kita harus mengakui kebesaran Allah, selalu bersyukur atas nikmat. Surat Al-Baqarah ayat 30-32, harus mendiskusikan sebelum memutuskan sesuatu, menerima kelebihan yang orang lain miliki. Surat Az-Zariyat ayat 56, beribadah hanya kepada Allah, mensyukuri segala nikmat. Hadis. Salah satu hadisnya yaitu, hadis tersebut menjelaskan tentang orang yang beramal baik maka akan Allah mudahkan baginya menuju surga. Begitupun orang yang beramal buruk maka Allah akan mudahkan baginya menuju neraka. Hal ini menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu Allah juga. Sempurnanya kekuasaan kudrah dan irodah Allah yang Maha Kuasa. Kesimpulan. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih.